Ya, Aibtu Karyanto, Babin Kaptimmas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sulap lahan rawa mati menjadi kolam ikan. Tak hanya menginspirasi, kolam yang dibuat kini menjadi penopang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bentar Bang, bentar. Aibtu Karyanto, Babin Kaptimmas Kelurahan Mentaus, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berhasil memanfaatkan lahan rawa kosong menjadi kolam ikan budidaya yang sangat menghasilkan. Menurut Aibtu Karyanto, pemanfaatan lahan kosong itu pada saat pandemi COVID-19 tahun 2021 silam. Saat itu dirinya melihat perairan lahan rawa yang tidak produktif, dia kemudian berkoordinasi dengan masyarakat. Ia bersyukur ketika ide penggarapan lahan rawa itu digulirkan. Masyarakat di wilayah binaannya menyambut baik. Meskipun dalam perjalanannya masyarakat mengalami berbagai kendala. Aibtu Karyanto mengatakan awal mula hanya 5 kg ikan yang mereka garap untuk menjadi tempat budidaya ikan. Diakuinya dirinya bersama masyarakat sempat mengalami kendala bahkan kegagalan di awal pengelolaan kolam ikan. Namun karena ingin membangkitkan perekonomian masyarakat, ia bersama masyarakat memulai kembali untuk mengelola budidaya ikan. Kendalanya pertama dari segi bibit, habis itu pembukaan lahan. Kadang kita terkendala dengan peralatan-peralatan yang ada pada masyarakat karena kita mengangkat dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, jadi berpenghasilan gitu. Pertama ikan konsumsi itu kayak nila, patin, lele, dan sekarang ada lagi ikan hias seperti koi juga ada, seperti itu, Bang. Sementara itu, salah satu warga yang turut mengelola kolam ikan ini mengaku sejak adanya kolam ikan membuat perekonomian dirinya menjadi lebih baik. Bahkan, budidaya ikan di kolam ini menjadi penopang ekonomi untuk keluarganya. Ya, ada bertambah itu penghasilan. Bisa menghidupin keluarga Bang lah. Iya, menambah ekonomi keluarga. Ada berapa kolam yang diurusin Bang? 11 Bang. Isinya apa aja Bang? Ikan apa aja Bang? Pembibitan nila, pembesaran patin, sama pembesaran lele. Itu panennya setahun berapa kali Bang? Kalau patin setahun sekali, kalau bibit nila sebulan sekali atau setengah 2 bulan. Hingga kini kolam ikan yang berhasil dikelola Karyanto telah berjumlah 100 kolam di atas lahan hampir 1 hektar. Adapun jenis ikan yang dibudidaya beraneka ragam, mulai dari ikan lele, patin, nila, bahkan pembibitan ikan koi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Selamat pagi Komandan, Kijang 997 membantu pengguna jalan. Inilah saat petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya mengawal mobil yang membawa ibu hamil dan akan melahirkan dari gerbang tol Halim Perdana Kusuma menuju ke puskesmas terdekat. Wanita yang tengah hamil tua itu sebelumnya berencana hendak menuju rumah sakit untuk melakukan persalinan. Namun karena terjebak macet panjang, wanita tersebut akhirnya mengalami kontraksi hingga pecah ketuban. Polisi yang mengetahui ada ibu yang akan melahirkan dengan sigap mengantar wanita dan suaminya ke puskesmas Rawasari, Cempaka Putih. Gak apa-apa, yang penting ibunya dapat penanganan yang cepat Pak. Oke, siap Bapak. Menurut Kepala Satuan PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono, kedua petugas yang melakukan pengawalan adalah Aibda Putra dan Aibda Syahril. Saat sedang melakukan pengaturan, ada mobil expander berwarna hitam yang dikemudikan oleh bapak-bapak tersebut, itu berhenti. Kemudian beliau membuka kaca dan dalam kepanikan beliau menyampaikan ke petugas kami untuk minta diantarkan ke rumah sakit terdekat. Saat ini sang ibu sudah dalam penanganan Puskesmas Rawasari, Jakarta Pusat. Di Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kita lihat laporan yang pertama, pemirsa, dari @amlas akbar. Lapor Pak Polisi di perumahan Kesambi Baru, Kerobokan, Bali, karena kondisi jalan yang sepi sering terjadi penjambretan yang sudah meresahkan warga. Mohon patrolinya, Pak. Dan kita lihat pemirsa, laporan yang kedua, ini dari Dewi Agustin. Pak Polisi, di Jalan Raja Sumatera Utara banyak kendaraan yang melawan arah, mohon ditertibkan, Pak. Dan kita lihat laporan terakhir pemirsa pada hari ini dari Arif NST. Pak Polisi, di Kelurahan Terjun Medan peredaran narkoba menelan sudah sangat meresahkan, mohon lebih diperhatikan, Pak. Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, seorang pegawai rumah sakit jiwa di Kalimantan Barat menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal hingga membuat mata dan sebagian wajahnya terluka bakar serius. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis menjadi korban perundungan. Ahmad, seorang pegawai rumah sakit jiwa di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal. Ini terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai bekerja. Sebelum kejadian, Ahmad mengaku sering diteror oleh orang tidak dikenal, meski dirinya tidak mengetahui penyebabnya. Akibat kejadian tersebut, korban terluka bakar di sebagian wajah dan mata serta beberapa luka ringan di dada. Kita sudah mendatangi TKP, kita sudah olah TKP, namun di lokasi tersebut masih sangat minim. Nah, kami juga berharap kepada rekan-rekan masyarakat ataupun awak media yang ada menyampaikan informasi ke pihak kami sangat supaya bisa membantu mengungkap kasus ini. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis menjadi korban perundungan. Pihak Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang menyatakan, perundungan itu dilakukan konsulen di KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsri. Tindak kekerasan ini dipicu oknum konsulen yang tidak puas dengan penanganan pasien yang dilakukan korban. Pelaku sudah dinonaktifkan dan tidak diizinkan berinteraksi dengan anak didiknya, baik PPDS maupun profesi. Itu Dekan FK Unsri juga sudah mengeluarkan perintah nonaktif kepada yang bersangkutan. Jadi sejak Senin juga sudah tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan peserta didik kita, baik itu untuk PPDS maupun untuk profesi. Jadi artinya sudah sinergis antara direktur rumah sakit dan juga fakultas kedokteran. Ya, saat ini kami nonaktifkan sementara sambil menunggu tim melakukan kajian kira-kira nanti hukuman disiplin apa yang akan kita berikan kepada beliau. Nah, karena beliau ini dokter ahli utama, nanti hukumannya itu yang bisa memberikan Kementerian Kesehatan. Jadi tim ini nanti memberikan rekomendasi, usulan kepada Kementerian Kesehatan yang akan menjatuhkan hukuman disiplin. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Singkawang, Kalimantan Barat, Firdaus dan Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya menekan peredaran narkotika, Polres Pringsewu menggelar razia tempat hiburan malam. Sementara dalam operasi terpisah, polisi berhasil meringkus 3 pelaku pengedar narkoba dengan barang bukti sabu siap edar. Dalam upaya menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam sering menjadi titik rawan peredaran narkoba. Razia ini merupakan bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. Perang terhadap narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terhalang. Kemudian petugas juga memeriksa seluruh pengunjung, baik pegawai, mendeteksi penyalahgunaan narkotika.
Sementara itu, dalam operasi terpisah, Sat Narkoba Polres Pringsewu berhasil meringkus 3 pelaku penyalahguna narkotika dalam waktu yang berdekatan. Polisi mengamankan 1 paket sabu seberat 0,34 gram yang siap diedarkan dan 2 paket sabu seberat total 0,56 gram. Ungkapan kasus ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman nyata di wilayah Pringsewu. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Seorang pria usia 45 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tak berbusana dalam kamar kosnya di Kecamatan Panakukang tadi malam. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor. Kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Warga di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam tadi dibuat geger dengan temuan jenazah seorang laki-laki berumur 45 tahun tergeletak dalam kamar kosnya. Korban atas nama M. Nudianto, 45 tahun, pertama kali ditemukan oleh tetangga kamar kosnya yang melihat korban tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidur dalam keadaan tidak berbusana melalui pintu yang terbuka. Melihat kejadian tersebut, tetangga kamar kosnya pun langsung menghubungi penjaga kos dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Polisi yang di lokasi pun langsung memasang garis polisi untuk mencegah warga masuk ke dalam TKP. Kondisinya waktu pertama dilihat seperti apa? Saya cuma lihat dari luar kamar, tidak berani pegang-pegang apa-apa semua karena kondisi mayat kan meninggal karena tidak ada orang. Kita tidak tahu penyebabnya, makanya saya tidak berani pegang, saya lihat dia tidur. Dia tinggal sendiri atau bagaimana, Bang? Di lantai 2 tinggal sendiri di kamar kos. Tinggal sendiri? Ya, dia kos di sini. Barang bukti yang ditemukan sendiri apa saja? Yang diamankan sendiri? Sementara tentunya barang-barang pribadinya selanjutnya akan ditunggu hasil pemeriksaan. Sementara itu, pihak Dokpol Forensik Polda Sulsel membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk dilakukan visum sambil meminta persetujuan pihak keluarga apakah jenazah akan diotopsi atau tidak. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.